Asmani wa kadisat bin Absir wa kadisan Basri bin Haji Abu Bakar thumma ila arwahi sa'adatina wa lisa'wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa aman ya Allah dagasyan dagasyahum birrahmah wal maghfirah wa iskina wal jannah binyatil butuh wal bunuh wal rusuh wa salat al jasadi wal ruh wa tawbatan nasuh ala hadi indiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabiyil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum bidarain, amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula la ibratan liman yakhsha a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Fa'akhadahu Allahu, maka Allah memberikan hukuman kepadanya. Ahlakahu bil gharaqi, artinya Allah membinasakan Fir'aun dengan tenggelam. Nakala uqubatal akhirati, sebagai hukuman. Uqubatal akhirati, siksaan di akhirat. Ai hadhil kalimati, artinya ucapan ini. Wal ula, dan siksaan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dan membinasakan Fir'aun. Nakalal akhirati wal ula, dengan sebab ucapannya yang terakhir dan ucapannya yang pertama. Ai qauluha, ai qauluhu qablaha, artinya ucapan Fir'aun sebelumnya itu
ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Itu surah Al-Qasas ayat 38. Ma alimtu lakum, tiadalah aku mengetahui bagi kalian, min ilahin ghairi, dari Tuhan selain aku. Wa kana bainahuma, dan adalah ucapan keduanya itu arba'una sanatan, berjarak 40 tahun. Ucapan yang terakhir, Fir'aun itu berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu ucapannya yang terakhir. Sedangkan ucapan sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, Fir'aun pun pernah berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, tidaklah aku mengetahui bagi kalian dari Tuhan selain aku. Nggak ada Tuhan kecuali saya. 40 tahun kemudian dia bilang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah memberikan hukuman kepadanya, ahlakahu bil gharaqi, membinasakannya dengan tenggelam, nakala uqubatal akhirati, sebagai hukuman atau siksaan dengan ucapan yang terakhir, aihadihil kalimati, yaitu kalimat ini, wal ula, dan ucapannya yang pertama, yaitu ucapan yang pertama, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan untuk kalian selain aku. Dan ucapannya yang kedua, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan ucapan itu, dua ucapan Fir'aun itu berjarak 40 tahun. Maka ketika ditenggelamkan, Fir'aun itu melihat malaikat Jibril dan berteriak-teriak, memanggil-manggil, minta tolong kepada malaikat Jibril, dan tidak diberikan pertolongan sehingga dia binasa. Setelah Fir'aun binasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Jibril. Wahai Jibril, itu Fir'aun minta tolong kepadamu, kenapa tidak kau tolong? 70 kali dia menyebut-nyebut namamu, minta pertolongan. Kata Allah, seandainya dia menyebut namaku 1 kali saja, meminta pertolongan kepadaku 1 kali saja, niscaya aku akan memberikan pertolongan kepadanya. Begitu juga Qarun, ketika ditenggelamkan oleh bumi, dia memanggil-manggil, meminta pertolongan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Namun tidak Nabi Musa menoleh sedikit pun, dan akhirnya tenggelamlah Fir'aun, ditelan oleh bumi. Setelah itu Qarun tenggelam ke bumi itu, Allah panggil Nabi Allah Musa, wahai Musa, Qarun memanggil-manggil, meminta pertolongan kepadamu, namun kenapa kau tidak menolongnya? Seandainya Qarun itu memanggil-manggil namaku, menyebut-nyebut namaku, dan meminta pertolongan kepadaku 1 kali saja, niscaya aku akan menyelamatkannya dan memberikan pertolongan kepadanya. Ini kasih sayang Allah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang zalim. Kalau kasih sayang Allah begitu besar kepada orang kafir, kepada orang yang zalim, kira-kira bagaimana kasih sayang Allah untuk ahli sujud, untuk ahli ta'ah,
untuk ahli ibadah, untuk ahli kebaikan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, al-madhkuri, yang disebutkan, la ibratan liman yakhsha, benar-benar menjadi pelajaran, liman yakhsha, untuk manusia yang memiliki rasa takut Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Inna bidzalika la ibratan liman yakhsha, maka sesungguhnya pada semua itu benar-benar menjadi ibrah, benar-benar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu memiliki 8 pintu dan 8 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Jannatul Firdaus. Yang kedua Jannatu Aden. Yang ketiga Jannatul Naim. Yang keempat Jannatul Ma'wa. Yang kelima Darussalam. Yang keenam Darul Muqamah. Yang ketujuh Maqamul Amin. Yang kedelapan Jannatul Khuldi. Itu tingkatan surga. Dan juga surga itu memiliki 8 pintu. Yang pertama babus sholah, pintu sholat. Mana orang-orang yang istiqomah dalam mengerjakan tahajud, dalam mengerjakan duha, maka dia masuk melalui pintu babus sholah. Yang kedua babul jihad, pintu jihad. Baik jihad maknal hakiki, jihad maknal majazi. Jihad maknal hakiki berperang, memerangi orang-orang kafir. Jihad maknal majazi, apa saja perbuatan seorang manusia untuk meninggikan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, jihad. Seperti seorang suami bekerja keras mencari nafkah, jihad. Orang yang istiqomah sholat berjamaah ke masjid, jihad. Orang yang menuntut ilmu, jihad. Jihad ala maknal majazi. Yang ketiga babur rayyan, pintu ar-rayyan, yaitu pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Yang keempat babus sedekah, pintu sedekah untuk orang yang senantiasa bersedekah. Yang kelima babul mutawakkilin, pintunya orang yang bertawakal. Yang keenam babu birril walidain, pintunya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh babuz zikri, pintunya orang yang senantiasa berzikir. Yang kedelapan babut taibin, pintunya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka juga memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah naru jahannam, neraka jahanam. Neraka jahanam adalah untuk pelaku-pelaku dosa besar, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum sempat bertaubat dari dosanya itu.
Lalu di bawahnya neraka Sakor, litariki sholat, untuk orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, untuk orang yang suka membongkar aib orang lain, untuk orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Di bawahnya yang ketiga neraka Hutomah, lil qattat, untuk orang-orang yang suka mengadu domba, untuk orang-orang yang hidupnya gemar bermusuhan, untuk orang yang dengki, yang hasud kepada sesama manusia. Di bawahnya yang keempat naru jahim, neraka jahim, lil musyrikin, untuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Lalu di bawahnya yang kelima neraka lazo, lam, zo, dan alif. Lazo li iblis wa junudih wa atba'i, neraka lazo untuk iblis, tentaranya, dan pengikut-pengikutnya. Lalu yang keenam neraka wail, untuk pedagang-pedagang yang curang, yang mengurangi timbangan, yang bersumpah menyebut nama Allah untuk melariskan dagangan. Lalu yang ketujuh neraka sa'ir, untuk orang yang suka mengabaikan peringatan, untuk orang yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, untuk orang yang tidak pernah memperdulikan nasihat-nasihat agama. Yang kedelapan hawiyah, khusus untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dasar jurang api neraka. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian lebih sulit penciptaannya atau dari langit yang Allah telah membangunnya? A'antum bitahqiqil hamzataini, dengan menyatakan dua hamzah a'a, dibaca a'antum, dua hamzah, itu namanya bitahqiq. At-tahqiq, hamzahnya dua-duanya disebutin a'antum. Wa ibdali tsaniyati alifan, dan mengganti hamzah yang kedua menjadi alif, antum. Wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkihi, lalu meringankannya dan memasukkan alif antara huruf yang ditashil dan yang lainnya, dan meninggalkannya. Boleh dibaca a'antum, boleh dibaca antum, boleh dibaca antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Boleh dibaca at-tahqiq a'antum, boleh dibaca at-tashil imma ma'al alif au tarkiha, boleh dibaca antum, boleh dibaca antum. A'antum, antum, antum, tiga. Asyaddu khalqan amis sama'u, lebih sulit penciptaannya ataukah langit,
asyaddu khalqan, lebih sulit penciptaannya, banaha, yang Allah telah membangunnya. Bayanun likaifiyati khalqiha, ini adalah penjelasan bagi kaifiyat tata cara penciptaan langit. Maksudnya adalah ai munkirul ba'tsi, wahai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Munkirul ba'tsi, yang tidak percaya kepada hari kiamat, yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Lebih sulit mana menghidupkan manusia dengan penciptaan langit? Kalau penciptaan langit yang begitu luar biasa, begitu mudah di hadapan Allah bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi hanya sekedar menghidupkan manusia yang telah mati. Lihat konstruksi bangunan langit tanpa tiang. Bangunan mana yang ada tanpa tiang? Langit dibangun oleh Allah dengan 7 lapis langit yang tanpa ada penyangga sedikit pun, begitu mudah di hadapan Allah. Kira-kira bagaimana dengan menghidupkan orang yang telah mati di dalam kuburnya? Munkirul ba'tsi, ayat ini adalah untuk orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari pembalasan. Sehingga dikatakan, walau annana idza mutna turikna lakanal mautu rohatan likulli hayy walakinna idza mutna buitna fanus'alu ba'dada an kulli syai'. Kalau seandainya manusia setelah mati dibiarkan begitu saja, pasti kematian menjadi sebuah kenikmatan bagi setiap manusia yang hidup. Akan tetapi kenyataannya setelah kematian itu manusia dihidupkan, dibangkitkan, dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang pernah dia kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Kalau seandainya setelah mati nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada lagi pertanggungjawaban, kalau begitu mati menjadi nikmat. Seandainya ada orang yang berbuat kezaliman, korupsi, seandainya dia mati selesai, nikmat. Lalu bagaimana nasib-nasibnya orang yang dizolimin? Nasib harta orang yang diambil dengan cara yang zalim? Nasibnya orang yang hak-haknya dirampas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan? Maka pelaku-pelakunya seandainya tidak dibangkitkan kembali, kematian menjadi sebuah kenikmatan. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunan langit. Tafsirun likaifiyatil bina'i, ini adalah penjelasan bagi tata cara pembangunan langit. Ai ja'ala samtaha fi jihatil uluwi rafi'an, artinya Allah menjadikan bangunan langit ke arah yang sangat tinggi. Fi jihatil uluwi rafi'an, ke arah yang sangat tinggi. Wakila, dan dikatakan samkaha sakpuha, arti samkaha itu adalah sakpuha, Allah meninggikannya, bangunan-bangunan langit tersebut. Fasawwaha, lalu Allah menyempurnakannya. Ja'alaha mustawiyatan bila aibin,
Allah menjadikan langit itu rata, mustawiyatan, rata, bila aibin, dengan tanpa kekurangan. Wa agtasha lailaha, dan Allah menggelapkan malamnya, azlamahu, menggelapkannya. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan cahayanya. Abraza nura syamsiha, Allah menerbitkan cahaya mataharinya. Wa udiba ilaihal lailu li'annahu zilluha, dan disandarkan kepadanya malam, li'annahu zilluha, karena bahwasannya ia menggelapkan langit. Wasyamsu li'annaha sirajuha, dan menyandarkan kata asyamsu kepada matahari, li'annaha sirajuha, karena bahwasannya matahari itu dapat menerangkannya. Dalam riwayat Tabarani terdapat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan, wa khalaqa Fir'auna fi batni ummihi kafiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Yahya bin Zakaria di dalam perut ibunya itu dalam keadaan beriman. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Fir'aun di dalam perut ibunya sudah dalam keadaan kafir. Berarti mukmin dan kafirnya manusia itu sudah ditetapkan ketika manusia berada di rahim ibunya, mukminkah atau kafirkah. Begitu juga semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang kafir sudah ditetapkan keimanannya itu, sudah ditetapkan kekufurannya itu saat mereka berada di rahim ibunya. Lalu bagaimana arti sebuah kehidupan? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka tetap kita diperintahkan untuk beramal. Karena apa saja yang dimudahkan, maka itu sesuai dengan apa yang ditetapkan, digariskan, dan ditakdirkan bagi seorang manusia. Kalau memang ditakdirkan manusia itu adalah menempati neraka, maka dalam kehidupan dunianya mudah untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka, berbuat kezoliman, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Begitu juga seandainya ketika manusia itu ditetapkan sebagai penduduk-penduduk sorga, maka dalam kehidupan dunianya pasti dimudahkan untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dan melakukan kebaikan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka apa saja yang dimudahin itu sesuai dengan apa yang ditakdirin, sesuai dengan apa yang ditetapin, sesuai dengan apa yang digarisin. Wal arda ba'da dzalika dahaha basatoha, dan bumi setelah itu dahaha, Allah menghamparkannya. Dahaha basatoha,
Allah melapangkannya. Wa kanat makhluqatan, dan adalah bumi itu sudah diciptakan. Qabla samai, sebelum penciptaan langit. Min ghairi dahwin, dari tanpa penghamparannya. Antara penciptaan langit dan penciptaan bumi, lebih dahulu diciptakan bumi. Cuman bumi waktu itu belum dihamparkan. Baru kemudian diciptakanlah langit. Maka satu riwayat bahwa sorga itu adalah berada di atas langit yang ketujuh di bawah arasy. 7 lapis langit. Itulah tempatnya sorga. Dan di bawah arasy-Nya Allah. Tetapi ulama berbeda pendapat. Apakah sorga yang ditempati oleh Nabi Adam itu sama dengan sorga yang bakal manusia menempatinya setelah hari kiamat? Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak. Sorga yang ditempati oleh Nabi Adam, yaitulah sorga yang bakalan kita tempati setelah hari kiamat. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, sorga yang ditempati oleh Nabi Adam itu berbeda dengan sorga yang bakal ditempati oleh manusia setelah hari kiamat. Karena sorga yang bakal ditempati oleh manusia itu tidak akan ada lagi larangan. Sedangkan Nabi Adam itu tinggal di sorga masih ada larangan. Berarti berbeda. Sehingga sorga yang ditempati oleh Nabi Adam akan dihancurkan pada hari kiamat. Nanti akan diciptakan sorga yang baru untuk manusia yang tidak akan ada lagi di dalamnya larangan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan darinya akan air-airnya, wa mar'aha, dan tumbuhan-tumbuhannya. Akhraja halun bi'idmari qad. Akhraja itu adalah hal dengan menyembunyikan huruf qad. Karena biasanya ketika qad berjumpa dengan fi'il madhi, itu artinya tufidu tahqiq, kesungguhan. Dan ketika qad berhadapan dengan fi'il mudhari, tufidu takrib, yang artinya kadang-kadang. Ai mukhrijan minha ma'aha, artinya Allah mengeluarkan dari bumi itu akan airnya. Bitabjiri uyuniha, dengan memancarkan mata airnya. Wa mar'aha, dan Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Apapun yang pernah digunakan oleh Rasulullah itu membawa keberkahan, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Seumpama bersiwak, sekecil-kecilnya manfaat siwak, orang yang istiqomah di dalamnya menggunakan siwak, maka dapat menghantarkannya kepada wafat dalam keadaan husnul khotimah. Atau yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau akan berwudu, yang pertama kali digulung adalah tangan kirinya, baru kemudian kanannya. Kalau udah selesai berwudu, maka yang diturunkan yang kanannya,
baru kemudian yang kirinya. Ini sekecil-kecilnya sunnah Rasulullah, yang apabila orang itu istiqomah di dalamnya dapat menghantarkannya kepada wafat dalam keadaan husnul khatimah. Matar'ahun na'amu, Allah menumbuhkan apa saja yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Minas syajari wal ushbi, dari pepohonan dan rumput-rumputan. Wa ma ya'kuluhun nasu, dan apa saja yang dimakan oleh manusia. Minal akwati, dari bahan-bahan makanan pokok. Wathimari, dan buah-buahan. Wa itlaqal mar'a, dan memutlakkan kata mar'a alaihi, atasnya. Isti'aratun adalah sebuah kalimat pinjaman. Dalam bahasa ilmu balaghah ada kalimat-kalimat isti'arah. Begitu juga terkadang ada kalimat yang disebut dengan khobariyah lafzon, insya'iyah maknan. Secara lafaz itu bentuknya adalah khobariyah, berita. Tetapi secara hakikat itu adalah insya'iyah, yaitu perintah. Seumpama dalam hadits disebutkan, huduru majalisil ilmi khairun min alfi raq'atin tatawu'a, afdalu min iyadati alfi maridin, wa afdalu min tasyyi'i alfi janazatin. 1 jam duduk hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih afdal dari 1000 rakaat sholat sunnah, lebih afdal dari mensolati 1000 jenazah, lebih afdal dari mengiringi 1000 jenazah. Nah, itu secara lafaz adalah khobariyah, berita dari Rasulullah. Orang yang hadir ngaji pahalanya begini, itu khobariyah. Namun secara hakikat itu adalah insya'iyah, perintah dari Rasulullah untuk kita hadir di majelis ilmu. Wal jibala arsaha, dan Allah menciptakan gunung, arsaha, dan memancangnya. Arsaha asbataha, Allah mengokohkannya, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini, litaskuna, agar bumi ini menjadi stabil. Allah menciptakan gunung dan memancangnya adalah untuk menjadi paku-pakunya bumi, untuk menjadi tiang-tiangnya bumi, litaskuna, agar bumi itu menjadi tenang, bumi itu menjadi stabil, bumi itu menjadi kokoh dan kuat. Mata'an maqulun lahu limuqaddarin, sampai situ. Wa summa qala wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan
Ya daimal ma'ruf, Ya kathiral khair, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Hilang sih Bogor. Oh, Bogor. Begini. Iya. Mustafa. Malik ya.